Suatu ketika hiduplah seorang lelaki tua dan seorang perempuan tua di sebuah rumah kecil di pinggir hutan. Segala sesuatu dalam hidup mereka berdebat, hanya satu hal yang hilang, lelaki tua dan perempuan tua itu tidak memiliki anak. Suatu ketika lelaki tua itu meminta untuk membuat roti jahe dalam bentuk manusia kecil. Wanita tua itu melihat ke dalam gudang, dan hampir tidak ada tepung yang tersisa. Dia mengambil mangkuk, menggosoknya di sepanjang kotak, menyapunya di sepanjang dasar, dan segenggam atau lebih dari 2 genggam dikumpulkan. Wanita tua itu menguleni adonan dengan krim asam, dan ketika dia menggulung roti jahe di atas meja, dia mengambilnya dan membuatnya dalam bentuk seorang pria kecil, dengan lengan, kaki, dengan kepala. Dan taruh di oven. Setelah beberapa saat, wanita tua itu datang untuk melihat apakah roti jahe sudah dipanggang, mengambilnya dan meletakkannya di jendela agar dingin. Pria roti jahe mendingin, berbaring, tetapi tiba-tiba bangkit dan berlari secepat mungkin keluar rumah, dari jendela ke bangku, dari bangku ke lantai, melintasi lantai dan ke pintu, melompati ambang pintu ke beranda, dari beranda ke halaman, dari halaman ke gerbang, lebih jauh dan lebih jauh. Wanita tua itu memanggil suaminya, dan mereka berdua mengejarnya. Tapi tidak mudah untuk menangkap manusia kue jahe. Sekarang dia sudah sampai di ladang di mana para petani sedang mengirik tanaman mereka. Berlari melewati, pria roti jahe berteriak kepada mereka bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua dan pria tua itu, dan dia akan dengan mudah melarikan diri dari mereka juga. Para petani mendengar ini dan mengejarnya. Tapi, tidak peduli seberapa cepat mereka berlari, mereka tidak bisa mengejarnya. Seorang pria roti jahe berlari ke lapangan tempat mesin pemotong rumput sedang memotong rumput. Berlari melewati, dia berteriak kepada mereka bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua itu, dan dari lelaki tua itu, dan dari para petani, dan dia akan dengan mudah melarikan diri dari mereka juga. Para pemotong rumput tidak tahan dengan ejekan seperti itu, semua orang bergegas mengejar si pembuat roti jahe. Mereka berlari secepat yang mereka bisa, tetapi mereka tidak bisa mengejar. Dan ke arah lelaki kecil, sapi itu sedang berjalan, dia berteriak kepadanya bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua itu, dan dari lelaki tua itu, dan dari para petani, dan dari mesin pemotong rumput, dan dia akan dengan mudah melarikan diri darinya juga. Sapi itu marah, dan juga mengejar manusia kue jahe itu. Hanya dia yang tidak bisa mengejar. Dan seekor babi bertemu dengannya. Pria kecil itu berteriak bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua itu, dan dari pria tua itu, dan dari para petani, dan dari mesin pemotong rumput, dan dari sapi, dan dia akan dengan mudah melarikan diri darinya juga. Seekor babi memekik dan berlari mengejar. Hanya saja dia tidak bisa mengejar, dia terlalu gemuk. Seorang pria roti jahe berlari di sepanjang jalan, dan seekor kelinci bertemu dengannya. Pria kecil itu berkata bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua itu, dan dari lelaki tua itu, dan dari para petani, dan dari pemotong rumput, dan dari sapi, dan dari babi, dan dia dengan mudah akan melarikan diri darinya juga. Kelinci itu mendengar ini, dan mengejarnya. Dia juga tidak dapat mengejar pria kecil itu, hanya kelinci yang melihatnya. Seorang pria roti jahe berlari, dan seekor serigala bertemu dengannya, "Aku akan memakanmu," kata. Dan lelaki kecil itu menjawab bahwa dia telah melarikan diri dari perempuan tua, dan dari lelaki tua, dan dari para petani, dan dari pemotong rumput, dan dari sapi, dan dari babi, dan dari kelinci, dan dia akan dengan mudah melarikan diri darinya juga. Serigala itu menggeram dan berlari ke arah manusia kue jahe, dan dia menghindar, dan berlari secepat yang dia bisa. Hanya serigala yang melihatnya. Seorang pria roti jahe sedang berlari, dan seekor beruang besar bertemu dengannya. Pria kecilnya tidak takut, tetapi berteriak bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua itu, dan dari lelaki tua itu, dan dari para petani, dan dari mesin pemotong rumput, dan dari sapi, dan dari babi, dan dari kelinci, dan dari serigala, dan dia akan dengan mudah melarikan diri darinya juga. Seekor beruang ganas menghentakkan kakinya, dan mengejarnya. Tapi beruang itu terlalu lambat untuk mengejar si pembuat roti jahe yang cepat. Seorang pria roti jahe berlari, dan seekor rubah bertemu dengannya. Rubah itu sangat licik, tetapi lelaki kecil itu tidak mengetahui hal ini. Oleh karena itu, karena kebiasaan, dia mulai berteriak bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua, dan dari lelaki tua, dan dari para petani, dan dari pemotong rumput, dan dari sapi, dan dari babi, dan dari kelinci, dan dari serigala, dan dari beruang, yang artinya dia akan dengan mudah lari darinya juga.
Rubah mendengarkan sampai akhir, dan berkata bahwa dia sangat tua, tidak mendengar apapun. Dia mendekati pria kecil itu dan memintanya untuk mengulanginya. Mematuhi roti jahe konyolnya, dan mulai membual lagi. Rubah mendengarkan sampai akhir, dan berkata bahwa dia masih tidak mendengar apapun. Dia semakin mendekati pria kecil itu dan memintanya untuk mengulanginya lagi. Pria roti jahe setuju, dan kemudian saja dia memulai lagi, saat Rubah menerkamnya dan makan. Dan pria kue jahe tidak lagi membual tentang. Dahulu kala ada seekor induk babi dan ketiga anaknya. 3 bersaudara memiliki tinggi yang sama. Bulat, merah jambu, dengan ekor lucu yang sama. Sepanjang musim panas babi bermain di rerumputan hijau, berjemur di bawah sinar matahari, berjemur di genangan air. Tapi kemudian musim gugur telah tiba. Suatu hari ibuku berkata sudah waktunya mereka memikirkan musim dingin. Dia meminta mereka untuk membangun rumah besar. Sang adik berkata bahwa musim dingin masih jauh. Kakak tengah berkata bahwa dia akan membangun rumahnya sendiri saat dibutuhkan. Dan sang kakak memutuskan untuk membangun rumah itu sendiri. Saudara laki-laki dan perempuan yang lebih muda tidak melakukan apa-apa selain memainkan permainan mereka. Itu menjadi semakin dingin setiap hari. Sang adik memutuskan untuk membangun rumah dari jerami. Saudara tengah mengira akan sangat dingin di rumah jerami di musim dingin. Dia memutuskan untuk membangun rumah dari ranting dan ranting. Menjelang malam perumahan mereka sudah siap. Mereka sangat bangga pada diri mereka sendiri dan tidak pernah merasa cukup dengan bangunan mereka. Sekarang mereka bebas dan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka memutuskan untuk pergi ke kakak laki-laki mereka dan melihat rumah seperti apa yang telah dia bangun untuk dirinya sendiri. Kakak laki-laki sedang sibuk membangun. Dia mengoleskan batu, menguleni tanah liat, dan perlahan membangun rumah yang andal dan tahan lama. Adik laki-laki menemukan kakak mereka sedang bekerja. Mereka sangat terkejut dengan jenis benteng yang dia bangun. Kakak laki-laki itu dengan tenang terus bekerja. Adik-adik dan adik tengah mulai bercanda dan menertawakan rumahnya. Mereka begitu geli sehingga jeritan mereka bergema jauh di halaman. Kakak laki-laki meminta untuk diam karena serigala bisa mendengar mereka. Adik-adik laki-laki dan menengah semakin terhibur. Mereka memutuskan bahwa kakak laki-laki itu hanya seorang pengecut. Dan kedua saudara pemberani itu pergi berjalan-jalan. Dalam perjalanan, mereka bernyanyi dan menari, dan ketika mereka memasuki hutan, mereka membuat begitu banyak suara sehingga mereka membangunkan serigala yang sedang tidur di bawah pohon pinus. Serigala yang tidak puas dan lapar pergi ke tempat di mana jeritan 2 babi bodoh itu datang. Saudara-saudara berjalan dengan riang dan berbicara tentang betapa mudahnya mereka menangani serigala. Dan tiba-tiba mereka melihat serigala hidup yang nyata. Dia berdiri di belakang pohon besar. Dia memiliki mata yang sangat jahat dan mulut bergigi besar. Saudara-saudara begitu ketakutan sehingga ekor mereka yang kurus gemetar dengan halus. Serigala bersiap untuk melompat, dia mengatupkan giginya dan mengedipkan mata kanannya. Anak-anak babi itu tiba-tiba tersadar dan, memekik melintasi hutan, bergegas melarikan diri. Mengumpulkan awan debu, mereka bergegas ke rumahnya masing-masing. Adik laki-laki itu berlari ke gubuknya yang beratap jerami dan membanting pintu di depan serigala. Serigala menggeram dan menuntut untuk membuka pintu. Adik laki-laki, karena takut, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian serigala mulai bertiup. Atap ringan segera terbang dari gubuk jerami. Serigala itu menarik napas dalam-dalam dan meniup untuk kedua kalinya, dan rumah jerami itu terbang ke segala arah. Serigala itu senang, mematahkan giginya dan menerkam adik laki-lakinya. Tapi babi itu dengan cekatan mengelak dan lari. Dia lari ke rumah saudara tengah. Saudara-saudara berhasil mengunci diri dan saling memandang dengan cemas. Serigala itu marah dan mulai meniup. Rumah itu agak miring. Serigala itu meniup sedetik, lalu ketiga, lalu keempat kali. Tapi rumah itu masih berdiri. Serigala menarik napas dalam-dalam dan meniup untuk kelima kalinya. Rumah itu berguncang dan hancur berantakan. Hanya satu pintu yang berdiri selama beberapa waktu di tengah reruntuhan. Dengan ngeri, anak-anak babi itu bergegas ke rumah kakak laki-laki mereka. Serigala itu mengejar mereka. Dia yakin kali ini babi tidak akan lari darinya. Anak-anak babi dengan cepat berlari melewati pohon apel besar bahkan tanpa memukulnya. Dan serigala tidak sempat berbalik dan menabrak pohon apel yang menutupinya dengan apel. Satu apel keras menghantamnya di antara kedua matanya. Sebuah benjolan besar melonjak di dahi serigala.
Pada saat ini, adik laki-laki dan tengah berhasil lari ke rumah kakak laki-laki mereka dan mengunci pintu. Serigala berlari ke pintu, menggeram dan menuntut untuk membuka pintu. Adik-adiknya sangat ketakutan dan tidak bisa membalasnya. Dan kakak laki-laki itu tahu bahwa dia dan saudara-saudaranya tidak perlu takut di rumah batu yang kokoh. Kemudian serigala menghirup lebih banyak udara dan meniup secepat yang dia bisa. Tapi tidak peduli seberapa banyak itu meledak, tidak ada satu batu pun yang bergerak. Dan kemudian dia melihat ke atas dan melihat cerobong asap besar dan lebar di atap. Dia dengan hati-hati naik ke atap dan mulai turun dari pipa. Babi mendengar suara gemerisik. Kakak laki-laki itu segera menebak apa yang terjadi. Dia segera bergegas ke kuali, tempat air mendidih, dan membuka tutupnya. Serigala itu turun dari pipa dan langsung jatuh ke dalam kuali. Matanya membelalak ke dahinya. Serigala yang tersiram air panas terbang dengan raungan liar, dan bergegas ke hutan. Dan ketiga babi kecil itu menjaganya dan senang karena mereka dengan cerdik telah memberi pelajaran kepada perampok jahat itu. Sejak saat itu, saudara-saudara dan ibu mereka mulai hidup bersama di bawah satu atap.